Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Aprianti SPD. Saya guru mata pelajaran IPAS SMK Wali Songo Jakarta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. LPTK Universitas Indraprasta PGRI. Program Studi Pendidikan Biologi. Pada video PPL siklus 2 kali ini, saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, pada materi upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Silakan menyaksikan. Wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Untuk hari ini, kegiatan hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang berhalangan untuk hadir? Ada semua, alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Oke. Untuk berikutnya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siska bisa maju untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, baiknya berdoa terlebih dahulu. Muhammadin nabiyya wa rasulullah bizikni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siska, bisa duduk ke tempatnya. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini ada yang namanya penilaian deskriptif kuantitatif. Kan setiap meja kalian sudah masing-masing siswa dari kalian sudah ada emoticon ya. Emoticon ada 4 tuh emotnya, ada senang, kemudian ada apa lagi tuh? Sedih, kecewa, dan jatuh cinta. Betul. Siapa ada yang sedang jatuh cinta kah? Oke, di sini ada pertanyaan. Nanti gini, setiap ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang akan saya lontarkan. Kalian bisa menunjukkan emot yang kalian rasakan pada hari ini. Untuk yang pertanyaan pertama, apakah kalian bersemangat pada hari ini? Apa tuh emot ya? Oh, ada yang face semangatnya. Wah, Gusti kenapa? Lagi ada bad mood kah? Lanjut, pertanyaan kedua. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Aduh, kenapa kan ada yang nangis? Kenapa banyak tugas? Atau nangis apa nih? Ada yang jatuh cinta, ada Dika, jatuh cinta sama siapa Dika? Yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Ada yang sedih, tapi kenapa pada malas ya? Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana perasaanmu saat belajar di sekolah? Wah, senang. Apa persepsi? Di sini ada pertanyaan perihal materi yang sudah pernah kalian pelajari. Pertama, apa saja sih jenis-jenis dari limbah? Masih ingat nggak? Iya. Apa ya? Coba intan. Organik, anorganik, satu lagi apa? D3. Pintar. Masih ingat berarti? Tadi jenis-jenis limbah benar ada 3, organik, limbah anorganik, dan limbah D3. Oke, pintar. Berarti masih ingat. Lanjut, pertanyaan kedua. Bagaimana cara agar pemanfaatan limbah dapat digunakan dengan efektif dan efisien? Pintar. Memilahnya dengan kayak gimana? Iya,
sesuai dengan sampainya. Berarti kalau sesuai sama sampainya, apa yang harus yang dipilih pada bagian apanya? Tempat sampah kan? Oke, yuk kita lanjut ke berikutnya. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga dari persepsi, yaitu limbah dapat dimanfaatkan kembali dengan melakukan penerapan 5R. Ayo, masih ingat 5R ada apa aja? Reuse, recycle, reduce, terus? Iya, oke. Ada reduce, reuse, recycle, replace, kemudian repair atau rot. Oke, masih ingat ya? Oke, nah lanjutnya, berikutnya, nah yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Untuk masuk ke dalam materi ini, saya ingin memaparkan ada elemen capaian pembelajaran yang harus kita capai, tujuan pembelajaran, dan pemahaman bermakna yang kita capai untuk hari ini. Untuk elemennya di sini, di mana menjelaskan fenomena secara ilmiah, kalau capaian pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat menentukan jenis-jenis limbah. Tadi kalian sudah bisa menentukannya, udah bagus. Kemudian menganalisis upaya mengatasi pencemaran lingkungan, kemudian mengevaluasi dan mempresentasikan kegiatan proyek pemanfaatan minyak jelantah dalam dalam pembuatan limbah aromaterapi, kemudian menciptakan atau membuat lilin aromaterapi dari limbah minyak jelantah dalam upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Dan pemahaman yang bermakna yang dapat kita pahami di sini adalah saat pembelajaran selesai nanti diharapkan kita tahu bahwa manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan budi untuk mengelola alam semesta. Manusia hidup berdampingan dengan lingkungan sebagai pendukung kehidupan. Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak yang baik bagi manusia dan sebaliknya. Jika lingkungan tercemar, maka dampak yang buruk akan didapatkan oleh manusia. Tugas manusia yaitu menggunakan akal budinya dalam menjaga lingkungan dan memanfaatkan lingkungan agar tetap lestari hingga keturunan manusia berikutnya dapat menikmatinya. Oke, dari pembelajaran ini ada teknik penilaian yang akan nanti kalian dapatkan. Ada penilaian afektif, itu berupa dari penilaian sikap. Penilaian sikap itu indikatornya diperoleh dari P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, benar kritis, dan kreatif. Kalau misalnya penilaian dari pengetahuan atau kognitifnya nanti diambil dari penilaian pretest dan post-test kalian, kemudian penilaian dari LKPD. Kalau penilaian psikomotorik itu dari penilaian presentasi kalian nanti saat kalian presentasi. Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, seperti biasa, kalian mengisi lembar assessment yang terdiri dari link ya, link quizzes. Saya berikan linknya, di sini ada barcode yang bisa. Fahri sudah? Kenapa? Kenapa error? Itu mana? Ini lebih ke pakai ini. Semoga nanti hasil untuk prosesnya lebih baik ya dari yang hasil tes. Lanjutnya kita kembali lagi ke materi PowerPoint. Nah, setelah kalian mengerjakan asesmen,
awal kognitif atau pretest, berikutnya kita mulai masuk ke kegiatan inti pada kegiatan awal terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian menyaksikan dulu nih video yang saya tampilkan. Nanti ada pertanyaan pemantik dari video di sini. Yang kita tampilkan tadi. Pertama, ada pertanyaan di situ, ketika kalian atau ibu kalian menggoreng bahan makanan, apakah minyak yang digunakan itu akan langsung habis ketika kamu lagi masak tuh? Iya kan, nggak langsung habis. Oke. Kemudian apa sih nama minyak dari sisa bekas pakai menggoreng tersebut? Namanya minyak apa? Benar. Kemudian apakah minyak sisa bekas pakai menggoreng akan digunakan kembali biasanya kalian atau dibuang secara langsung? Gunakan kembali. Oke. Kalau digunakan kembali biasanya berapa kali penggunaannya? Tiga atau 4. Bisa ada yang sampai hitam warnanya. Biasa ada tuh kan yang di kayak abang-abang tuh kan jual-jual gorengan atau jualan pecel lele atau pecel ayam tuh biasanya kan sampai hitam banget ya. Nah itu sebenarnya nggak bagus. Jadi benar penggunaan minyak jelantah itu paling baik adalah maksimal 3 kali. Ya, kalau sudah 3 kali itu sudah tidak boleh lagi digunakan karena efeknya akan apa? Berdampak akan pada kesehatan. Yang akan menimbulkan penyakitnya apa? Sakit perut. Biasanya bisa jantung atau enggak kanker nantinya. Oke, namun juga tidak boleh misalnya habis kalian masak nih, langsung kalian buang tuh langsung ke entah itu ke tempat sampah. Kadang kan ada tuh yang kan bisa orang tua sekarang ibu-ibu kalian tuh di rumah biasanya kayak minyak dari yang sudah dipakai tuh langsung dibuang ke plastik sampah, ada yang kayak gitu kan, atau enggak ke wastafel, cucian piring. Nah, habis itu langsung penggorengannya dicuci itu sebenarnya juga nggak bagus. Jadi kalian kan sudah tahu nih, sekarang kalian belajar. Jadi nanti kalau misalnya orang tua kalian masih seperti itu, kalian bisa ngomongnya jangan seperti itu mah prosesnya, karena nantinya bisa menghambat dari saluran air tersebut, atau enggak nanti dia bisa merusak biota-biota atau enggak organisme atau ekosistem yang ada di perairan. Karena kan otomatis kalau saluran air pasti ujungnya akan kemana? Ke mana? Kalau saluran air ke sungai, nanti ujungnya akan ke sungai. Nanti kalau sungai otomatis banyak tumbuhan, banyak hewan di situ kan, otomatis akan banyak yang mati. Nah, di sini berikutnya adalah bisa dilihat bahaya. Tadi yang saya bilang ya, bahwa bahaya minyak jelantah itu harus dihindari. Tadi penggunaannya maksimal, ingat harus 3 kali ya maksimal. Tapi membuang minyak jelantah sembarangan juga tidak dapat dibenarkan. Membuang minyak jelantah begitu saja akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Nah, di sini beberapa dampaknya. Pertama tadi resiko penyakitnya bisa jantung atau kanker. Kalau misalnya kalian menggunakannya bisa lebih dari 3 kali. Kemudian kalau misalnya membuangnya sembarangan, itu menyumbat saluran air, kemudian merusak kualitas air dan tanah, mencemari sungai dan lautan, merusak ekosistem perairan, itu adalah dampak yang bisa terjadi. Nah, untuk dari dampak ini berarti perlu adanya yang namanya upaya dalam mengatasi pencemaran limbah minyak jelantah. Nah, berikutnya nah, upayanya apa nih? Upaya untuk mengatasi pencemaran limbah minyak jelantah. Upayanya yaitu
Misalnya upaya itu kan upaya adalah upaya dalam menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah atau konflik yang terjadi. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap pengolahan limbah minyak jelantah yang tepat. Nah, untuk kali ini kita mengatasi limbah minyak jelantah itu dengan membuat yang namanya apa? Lilin aromaterapi. Oke, pintar. Nah, di sini tadi ya cara pengolahannya bisa dibuang. Nah, cara proses buangnya seperti itu tuh. Pertama, siapkan wadah tertutup dulu seperti botol plastik, ada botol dulu. Kemudian masukkan minyaknya, setiap minyak yang sudah tidak dipakai itu ke dalam botol. Bungkus mulut wadah botol ya dengan plastik, lalu dikaretin sebelum menutup dengan tutup wadah tersebut. Jadi pakai plastik dulu, dikaretin, baru ditutup pakai tutup botolnya. Setelah itu baru deh bisa dibuang ke tempat sampah. Jadi nggak langsung dibuang ke tempat sampah begitu aja ya prosesnya. Nah, tadi hasil olahan minyak jelantah itu bisa ada 4 di sini. Ada biodiesel, sabun cair, lilin aromaterapi, dan pembersih lantai. Nah, yang akan kita buat yaitu tentang lilin aromaterapi. Oke, nah untuk membuatnya kalian bisa melihat panduannya pada LKPD yang akan kalian kerjakan. Saya akan bagikan LKPD ke kalian. Saya bagikan dulu ya, nanti saya jelasin. Satu. Ya. Mulai persiapkan alat dan bahan, baca secara cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD, selesaikan tugas-tugas yang ada, gunakan sumber belajar yang kalian punya, entah itu buku tulis, boleh dari internet, dari handphone kalian. Kumpulkanlah LKPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tanyakan kepada guru apabila ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Ya, jadi nanti LKPD tersebut sekaligus dengan kegiatan proyek kalian. Oke, nah sekarang kalian setiap kelompok, untuk kelompok satu dulu ya. Untuk kelompok satu bisa diambil alat bahannya yang ada di tengah. Ayo, untuk kelompok satu, bangun, ambil alat bahannya yang ingin kalian buat. Kalau sudah mengambil bisa langsung dikerjakan ya, dibagi dengan kelompoknya untuk sekaligus pengerjaan LKPD-nya. Hati-hati ya, penggunaan apinya harus kecil, jangan besar apinya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyebutkan alat dan bahan serta prosedur pembuatan dalam praktik membuat lilin aromaterapi. Alat yang digunakan yaitu ada kompor dan gas, panci dan spatula, gelas kaca untuk wadah lilin. Setelah itu, ada gelas ukur berukuran 250 ml. Ada saringan, timbangan, sumbu lilin, stik es krim, dan toples. Bahan yang digunakan ada minyak jelantah, stearik acid, parafin, krayon atau serbuk pewarna lilin, essential oil, dan arang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan. Yang pertama, siapkan gelas kaca dan pasangkan sumbu lilin pada stik es krim, kemudian letakkan di tengah gelas. Lalu, potong krayon dan parafin secara halus. Setelah itu,
Rendam minyak jelantah dengan arang pada wadah toples tertutup selama 24 jam. Setelah itu, saringlah minyak jelantah yang sudah direndam arang selama 24 jam ke gelas ukur berukuran 250 ml. Langkah selanjutnya, minyak jelantah yang sudah disaring dipanaskan dalam panci dengan api sedang. Kemudian, setelah merata, berikan pewangi atau essential oil 4-5 tetes sampai tercium aromanya dan diaduk sebentar hingga seluruh bahannya tercampur. Setelah sudah, tuangkan minyak tersebut ke dalam gelas kaca yang sudah diberikan sumbu lilin. Tunggu hingga seluruh permukaan lilin memadat sekitar 2-4 jam. Ya udah. Jangan terlalu gede, Hakim. Udah mulai kan? Ini coba buat ibu. Cukup. Dia jangan besar-besar nanti. Nanti kebanyakan. Itu 30 belum? 30. Ya udah. Semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami hari ini. Minyak jelantah adalah pengertian minyak jelantah adalah minyak limbah yang berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti minyak jagung, minyak sayur, dan juga minyak samin dan sebagainya. Minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian. Untuk alat dan bahannya ada parasi, terus essential oil, terus ada arang yang udah dimarinasi dengan minyak jelantah, terus saringan, suntil, krayon, timbangan, gelas, kaca kecil, pisau, panci, sumbu, terus stick es krim, gelas ukur, terus apa ya itu? Apa nih itu? Gelas yang bubuk ya, kecil-kecil itu. Steric exit. Nah, sama steric exit. Prosedur pembuatannya adalah yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua siapkan gelas kaca dan pasangkan sumbu lilin pada stik es krim, kemudian letakkan di tengah gelas. Yang ketiga, memotong krayon dan parasin secara halus. Yang keempat, rendam minyak jelantah dengan arang pada wadah tertutup selama 24 jam. Yang kelima, menyaring minyak jelantah yang sudah direndam arang selama 24 jam ke gelas ukur 250 ml. Yang keenam, minyak jelantah yang sudah disaring dipanaskan ke dalam panci dengan api sedang. Yang ketujuh, setelah cukup panas, bubuk parasin dan steric acid dimasukkan ke dalam panci yang sudah berisi minyak dengan perbandingan 1:1:1. Yang kedelapan, aduk hingga merata dan dimasukkan pewarna krayon atau serbuk pewarna lilin sampai minyak mengalami perubahan warna. Yang ke-10, kemudian setelah merata berikan pewangi atau esensial 4-5 tetes sampai tercium aromanya. Didiamkan sebentar hingga ke seluruh bahannya tercampur. Yang ke-11, matikan kompor, aduk rata dan tunggu hingga panas berkurang. Yang ke-12, tuangkan minyak tersebut ke dalam gelas kaca yang sudah diberikan sumbu lilin di tengahnya. Yang ke-13, tunggu hingga seluruh permukaan lilin memadat sekitar 2-4 jam. Yang ke-14, lilin aromaterapi siap untuk digunakan. Memiliki potensi keuntungan dalam mendaur ulang limbah, memberikan aroma yang dapat disesuaikan, dan mendukung ekonomi lingkungan. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa proses pemurnian minyak jelantah dan aspek kesehatan serta keamanan menjadi faktor penting dalam penggunaan bahan tersebut.
Presentasinya kelompok sudah. Nah, lanjut kita buat kesimpulan dari kegiatan presentasi kita hari ini. Di mana kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu minyak jelantah merupakan salah satu limbah B3. Kemudian pemanfaatan limbah minyak jelantah sangat penting karena dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Salah satunya dengan pembuatan lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi merupakan produk inovatif yang dapat dijadikan sebagai ide usaha atau peluang usaha baru dan memiliki nilai tambah serta memberikan manfaat dan hasil yang berguna bagi banyak orang. Oke, lagi ke asesmen formatif, kita ke post test terlebih dahulu. Jadi kan tadi pretestnya tuh, nah sekarang kalian kan udah bilang udah paham nih, berarti kita lanjut ke penilaian akhir yaitu dari penilaian post test. Dibuka kembali. Coba saya minta salah satu yang mengutarakan hasil refleksi yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, ayo maju. Silakan maju. Ya. Silakan pegang mic-nya. Ayo, utarakan apa refleksi yang sudah kamu isi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alawi Nur Hasana dari kelompok 2 ingin menyampaikan refleksi yang sudah saya kerjakan. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini, di mana saya mendapatkan hal menarik, yaitu bisa mengetahui minyak jelantah ternyata dapat digunakan kembali, seperti dijadikan lilin aromaterapi. Selama pembelajaran, saya pribadi tidak mengalami kendala. Dan media pembelajaran yang digunakan tuh cukup menarik, seperti LKPD, PowerPoint, Canva, dan model pembelajaran PJBL yang diterapkan tuh membuat saya dapat lebih kreatif dan berpikir kritis. Dan sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas materi materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya yaitu zat dan perubahannya. Ya, jadi disiapkan atau mulai dipelajari di rumah, bukunya mulai dilihat. Jadi sebelum nanti kayak model kayak tadi ya, ada pemantiknya, nanti kita lihat lagi materi berikutnya. Oke? Selesai untuk hari ini. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Oke, untuk menutup kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, lanjut Siska, maju ke depan untuk dipimpin. Menutup acara kegiatan hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak.